Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, saya akan membahas mengenai fungsi anggaran, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Untuk materi file PDF-nya sudah saya upload di e-learning. Fungsi anggaran di sini dalam ekonomi mikro terdapat dua teori yang membahas tentang fungsi anggaran, yaitu teori produksi dan teori konsumsi. Pada teori produksi, fungsi anggaran mencerminkan batas maksimum kemampuan seseorang atau produsen membeli dua macam masukan input atau lebih, berkenaan dengan jumlah dana yang tersedia dan harga masing-masing masukan. Gambar dari fungsi anggaran dikenal dengan sebutan isokos. Sedangkan pada teori konsumsi, fungsi anggaran mencerminkan batas maksimum kemampuan konsumen membeli dua macam keluaran, output atau lebih, berkenaan dengan jumlah pendapatannya dan harga masing-masing keluaran. Gambar dari fungsi anggaran disebut dengan garis anggaran atau budget line. Bentuk umum persamaan fungsi anggaran sebagai berikut, yaitu M sama dengan X kali PX plus Y kali PY. M pada teori produksi adalah jumlah dana produsen, X jumlah masukan X, Y jumlah masukan Y, PX harga X per unit, PY harga Y per unit. Sementara pada teori konsumsi, M adalah jumlah pendapatan konsumen, X jumlah pengeluaran X, Y jumlah pengeluaran Y, PX harga X per unit, dan PY harga Y per unit. Contoh kasus 14, bentuklah persamaan anggaran seorang konsumen untuk barang X dan barang Y apabila pendapatan yang disediakan adalah 100.000, sedangkan harga barang X dan Y masing-masing 500 dan 1.000 per unit. Jika semua pendapatan yang dianggarkan dibelanjakan untuk barang X, berapa unit X dapat dibeli, berapa unit Y dapat dibeli kalau ia hanya membeli 100 unit X. Tadi fungsinya adalah M sama dengan X kali PX plus Y kali PY. Di sini diketahui pendapatannya adalah 100.000 ya. Ini tadi M adalah pendapatan atau dana. Kemudian harga dari X 500, harga dari Y adalah 1.000. Sehingga fungsinya terbentuk menjadi 100.000 sama dengan 500X plus 1.000Y. Jika semua pendapatan dibelanjakan untuk barang X, maka Y-nya dianggap 0. Jadi ini dianggap 0 sehingga persamaannya menjadi 1.000 sama dengan 500X atau M per PX, maaf 100.000 ya, atau M per PX adalah 100.000 per 500 ya. X itu sama dengan M per PX, kalau Y sama dengan M per PY. Jadi kalau semuanya dibelanjakan untuk X, maka diperoleh 200 unit. Tetapi kalau X-nya 100, ini di soal ditanyakan juga kalau X-nya 100. Jadi ada dua pertanyaan, kalau dianggarkan untuk X berapa? Kalau dianggarkan untuk X semua, maka Y-nya disamakan dengan 0, sehingga barang yang dibeli adalah 200 unit untuk X. Tetapi kalau dibelanjakan X 100, maka Y-nya dapat berapa? Maka kita masukkan ke persamaan awal, yaitu kalau X-nya 100, fungsi awalnya tadi ini ya, 100.000 sama dengan 500X plus 1.000Y. Kalau X-nya 100, maka X-nya diganti 100, sehingga Y-nya adalah 50 unit. Jadi kalau X 100, maka Y 50 unit. Kemudian ini digambar ya. Digambar kalau ini sumbu tegak ini adalah Y, sumbu mendatar adalah X ya, seperti koordinat biasa. Maka saat Y-nya 0 atau Y dibelanjakan 0,
maka terdapat di titik 200 tadi ya, sudah kita cari bersama. Kemudian saat X100 ya, X100 Y-nya diperoleh 50. Saat X100 maka Y-nya 50 sehingga diperoleh titik ini. Kemudian saat dibelanjakan Y semua, maka M per PY. Dibelanjakan Y semua maka diperoleh titik Y 100. Jadi kalau dibelanjakan untuk Y semua, diperoleh nilai barangnya adalah 100. Sehingga bisa ditarik garis lurus terhadap 3 titik tersebut, dan persamaannya yaitu seperti persamaan fungsi awal, yaitu 100.000 sama dengan 500x plus 1000y. Itu cara membaca kurvanya. Kemudian untuk materi yang kedua adalah fungsi konsumsi. Dalam ekonomi mikro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan disebut sebagai pendapatan nasional. Dialokasikan ke 2 kategori penggunaan, yakni dikonsumsi dan ditabung. Jika pendapatan dilambangkan dengan Y, maka konsumsi dilambangkan C dan tabungan dilambangkan dengan S. Sehingga pendapatan rumusnya adalah konsumsi plus tabungan. Baik konsumsi nasional maupun tabungan nasional pada umumnya dilambangkan sebagai fungsi yang linier dari pendapatan nasional. Keduanya berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula konsumsi dan tabungannya. Sebaliknya, apabila pendapatan berkurang, maka konsumsi dan tabungannya pun akan berkurang. Fungsi konsumsi di sini menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional secara umum dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan FY, fungsi dari Y, di mana Y adalah pendapatan nasional, yaitu sama dengan C0 plus CY. C0 adalah konsumsi otonom, dan C ini adalah sama dengan MPC, yaitu delta C per delta Y. Perubahan C dibagi dengan perubahan Y. Konstanta C0 menunjukkan besarnya konsumsi nasional pada pendapatan nasional sebesar 0, mencerminkan konsumsi nasional minimum yang pasti ada atau tidak harus tersedia. Meskipun pendapatan nasionalnya nihil, secara grafik C0 merupakan penggal kurva konsumsi pada sumbu vertikal C. Koefisien C mencerminkan besarnya tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional sejumlah tertentu. Dalam bahasa ekonomi, C adalah marginal propensity to consume. Secara grafik, C merupakan lereng dari kurva konsumsi. Ini C, ya, lereng dari kurva konsumsi karena mengandung variabel Y. Sekarang fungsi tabungan tadi disimbolkan dengan S, rumusnya adalah GY, fungsi dari Y, S0 plus SY, di mana S0 adalah tabungan otonom, S adalah MPS, yaitu perubahan S dibagi dengan perubahan Y. S0 yaitu tabungan otonom merupakan penggal kurva tabungan pada vertikal S. Koefisien S yaitu marginal propensity to save merupakan lereng dari kurva tabungan. Persamaan fungsi tabungan dapat pula diturunkan dengan memanfaatkan kesamaan, yaitu tadi Y sama dengan C plus S sehingga S sama dengan Y min C. Fungsi C tadi adalah C0 plus CY, kalau dinegatifkan maka min C0 min CY, sehingga S sama dengan min C0 plus 1 min CY. Ya. Jadi S0 plus SY sama dengan S sama dengan min C0 plus 1 min C dikalikan dengan Y. Dapat disimpulkan sebagai berikut, S0 sama dengan min C0. S0 sama dengan min C0 dan S sama dengan 1 min C. Sehingga C plus S sama dengan 1, MPS sama dengan 1 min MPC. Sehingga MPC plus MPS sama dengan 1.
Kurva konsumsi dan kurva tabungan dapat digambarkan secara bersama-sama pada sistem sumbu silang, yaitu Y sama dengan C plus S, membentuk sudut 45 derajat, merupakan grafik kurva C dan kurva S. Setiap titik pada garis bantu ini berjarak sama dengan sumbu horizontal maupun vertikal. Berarti setiap titik pada garis ini mencerminkan jumlah yang sama antara Y dan C plus S. Pada titik M, terlihat S sama dengan 0, berarti seluruh Y pendapatan dialokasikan untuk keperluan konsumsi. Di sebelah kanan titik M, pendapatan lebih besar daripada konsumsi, kelebihan pendapatan tersebut bisa ditabung. Hal ini tercermin pada positifnya kurva S. Sedangkan di sebelah titik M terdapat pendapatan lebih kecil daripada konsumsi dibiayai, bukan berarti pendapatan sendiri, melainkan dari sumber yang lain, misalnya pinjaman atau utang. Dalam hal ini tabungannya negatif atau di-saving. Pada titik pangkal 0,0, seluruh konsumsi dibiayai bukan dari pendapatan, atau besarnya konsumsi sama dengan tabungan yang negatif. Ini ya fungsi kurva konsumsi. Jadi C dan S ini sumbu tegak ya, konsumsi dan saving, sementara pendapatan nasionalnya atau Y sumbu mendatar, kemudian C0-nya di atas titik 0,0, kemudian S0-nya di bawah titik 0,0, dan ini adalah M. M itu pertemuan antara Y C plus S dengan persamaan C min C0 plus Y, CY ya. Dengan titiknya 45 derajat yang kurva C sama dengan C0 plus CY. Oh, maaf, yang 45 derajat itu yang Y sama dengan C plus S. Kalau C sama dengan C0 plus CY itu yang ini ya. Kemudian S0-nya ini memotong di kurva Y yang bagian 0, sehingga S sama dengan S0 plus SY. Untuk lebih memahami fungsi ini, kita masuk ke contoh kasus. Di sini konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan C sama dengan 30 plus 0,8 Y. Bagaimana tabungannya? Tabungannya adalah S ya tadi, sehingga Y min C, Y sama dengan 30 plus 0,8 Y, sehingga fungsi tabungannya adalah min 30 plus 0,2 Y. Kemudian berapa besar konsumsi jika tabungannya 20, maka dimasukkan ke dalam fungsi ini. S-nya adalah 20. Sehingga diperoleh 20 sama dengan min 30 plus 0,2 Y, sehingga 50 sama dengan 0,2 Y, Y-nya adalah 20. Kemudian konsumsinya, C adalah Y min S, jadi Y-nya tadi adalah Y-nya adalah 20 ya. Sebentar, 0,2 sama dengan 50, maka Y-nya ini diganti ya 250 ya. Jadi Y sama dengan 250, ini diganti 250. Oleh karena itu Y min S 250 min 20 hasilnya adalah 230 untuk konsumsinya. Kemudian untuk persamaan ini, ingat yang di sini adalah penggalnya ya, kemudian ini adalah kemiringan. Sehingga S-nya memotong di sumbu min 30. Kemudian untuk C-nya 30 karena di sini fungsi konsumsinya penggalnya di 30 ya. Ini. Kemudian untuk mencari 150 ini dari mana? Yaitu ketika C dan S-nya 0, maka Y yang diperoleh adalah 150. Sehingga nanti bisa ditarik garis. Kemudian yang 20 ini adalah konsumsi ini ya. S20. Kemudian ini cara mencarinya menggunakan persamaan ini. Persamaan yang ini.
Oke, yang S ini persamaannya yang ini. Oke, saya rasa cukup untuk fungsi anggaran. Yang lebih saya tekankan di sini berupa kasus saja ya. Jadi kurva kalau untuk UAS tidak saya berikan kalau untuk kurva. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.